Oh, udah pada masuk semua. Selamat datang, Nafis. Terus ini siapa nih? Nafis, Bilkis. Halo. Yang lainnya masih ini ya, nunggu koneksi. Nah, ini juga, ini dia ini ya. Tiara juga. Assalamualaikum Pak Halo. Galang. Iya, Bilkis, Farosa. Lama nggak ketemu aku. Kangen nih. Udah lama nggak ketemu Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Tambah gemuk. Sama. Pak, ternyata aku belum KRS-an nih Pak. Gimana ini? Hmm? Ternyata Kalau aku belum belum KRS-an. KRS-an, ya, Nggih. Farosa, kalau belum KRS-an, kamu ngadep saja ke Pak Pri. Nanti biar diinputkan sama Pak Pri. Pak Pri itu yang di TU itu. Ya, Lantai 3 toh Pak? ya bener. Oh iya iya iya. Tahu tuh orangnya kayak gimana? Yang yang mana ya? Iya, bener lali. Ingatnya sama Pak Galang toh. Ayo, yang mana? Oh ya, ini yang lainnya gimana nih? Ini Belum waktu pada bisa 15 masuk menit mungkin terakhir, Pak. silakan ya. Apa? Pada belum bisa masuk mungkin. Iya, nampaknya sinyalnya agak parah ya. Iya. Teman-teman mahasiswa, tolong suaranya di-unmute aja, biar kedengeran. Ini udah ada Nafis, Rizal, Tiara, ini dia Ayu, Iren, siapa ini? Fakultas Hukum, Hukum Nurlaila, saya Anastasi. Pak, saya Pak pakai itu Pak. Ya udah, sambil nunggu yang lainnya ya. Coba saya ganti dulu Pak. Pak Galang, izin Ya. Pak Galang. Nanti kalau semisal nanti keluar sendiri nanti izin masuk ya Pak, izin masuk lagi Pak kalau Ya, keluar silakan, sendiri. enggak apa. Ya Pak, baik Pak. Kita mulai 5 menit lagi ya.
Ini kesibukannya pada ngapain aja nih selama work from home, kuliah di rumah? Farosa? Tidur, Pak. Tidur dan Tidur ya. makan. Dan Tapi bekerja. enak kan kuliah seperti ini? Sekali-kali sih Apa, sebenarnya Pak? ya. Nggih. Pak, kalau Apa? nilainya Pak Harce gimana, Pak? Nilainya Kalau Pak Har aku C. ngomong aja ke Pak Har, udah selesai tapi lo. Ngulang, Kan Pak, sudah berarti Pak selesai. aku. Bisa ambil remedi. Aku takut sama Pak Har. Apa sih? Takut. Pak Har di sebelah lu. Aduh. Ya udah, bisik-bisik aja. Ini tak loudspeaker kamu suaranya. Jangan, Pak. Jangan, please, Pak. Jangan, Pak. Aku takut sama Pak Har. Satu menit lagi kita mulai ya. Gimana? Kapsel kodenya. Oh ya, nampaknya masih ada yang belum mudeng ya. Ini kan ada kodenya. Kodenya kapsel ya. Tolong bagi teman-teman yang nggak bisa login diinfokan. Kalau masuk kodenya kapsel. Oke, ini masih 13 orang. Saya nunggu minimal 15 ya. Baru kita mulai. Masih 14 orang ya. Yang lainnya gimana? Halo? Mungkin pada kesusahan buat masuk, Pak, karena sinyal. Oke, ya udahlah. Saya rasa cukup aja 14 orang aja ya. Nanti sambil menunggu Iya, teman-teman Pak. yang lainnya datang, langsung aja kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari mata kuliah Kapsel Hukum Tata Negara, saya ucapkan selamat datang pada perkuliahan perdana kita yang pertama. Pertama-tama saya mohon maaf kenapa, karena perkuliahan kita agak ditunda, baru bisa dimulai tanggal 24, karena kemarin saya sempat dapat edaran untuk kuliah semester 7 itu diundur sedikit, supaya untuk memberi jeda bagi mahasiswa yang sedang KKNT. Nah, berkaitan dengan hal itu, hari ini kita sudah mulai kuliah perdana. Saya sengaja nih menggunakan media yang namanya Zoom supaya bisa langsung melihat, ngetoki kayak gimana nih teman-teman sekalian yang sudah berapa bulan coba, hampir 6 bulan lebih ya. Kita merasakan kuliahan daring ini sekitar bulan Maret tahun ini ya. Udah hampir 6 bulan lebih kita udah mengalaminya, dan
Makanya saya menggunakan media Zoom ini supaya kita bisa lebih dekat lagi. Nggak kayak seperti biasanya yang saya cuma menggunakan media ngerekam video aja. Kali ini kita bisa berhadapan secara langsung, bisa ngelihat secara langsung. Saya juga bisa ngelihat nih, siapa aja yang hadir, siapa yang belum. Coba saya main dengar suaranya. Lutfi, di-unmute aja. Kameranya nggak usah dihidupkan, cukup suaranya saja untuk menghemat kuota kalian. Oke Pak, siap. Hadir Ya. Pak. Di mana kamu sekarang? Di rumah Pak, di Purwodadi Pak. Purwodadi. Udah pulang ke Udah pulang kampung ya. Rizal, kamu di mana Zal sekarang? Rizal? Halo Pak. Ya Pak. Ya. Gimana? Semarang, Tambah Pak. gemuk? Tambah gemuk? Semarang. Tambah manis Pak. Makasih. Bilkis? Dalam, Pak. Nah, kamu di mana sekarang? Lagi di kasur. Enggak. Kamu di Semarang ini. J. Ini juga ada Diah Ayu. Kamu gimana Diah? Diah. Hadir, Pak. Hadir. Kamu di kasur toh? Enggak, Pak. Suaranya juga Lagi- di kasur kayak tiduran nih. Lagi nggak pakai jilbab, Pak. Oh, Iren sekarang. Iren. Hadir, Pak. Hadir. Kamu di luar toh itu? Hadir, Iren. Kamu di luar? Iya, Pak, di rumah, Pak. Oh, saya kira di luar rumah. Kok suaranya kayak berisik? Iya, Pak. Cari sinyal, Pak. Susah, Pak. Nah, Cari Gali. sinyal, Pak. Di dalam susah. Gali sekarang, coba. Gali. Halo? Gali? Gali itu speakernya diaktifkan? Ya Pak, siapa? Nah, semangat ayo. Ini yang masih tiduran di Siap, kasur, siap. ayo bangun. Nafis. Nafis. Halo, Pak. Nah, hadir? Hadir. Nah, Tiara. Hadir, Pak. Ngantuk ya? Enggak, Pak. Lemes banget suaranya. Ini dia sekarang, ini dia. Hadir, Pak. Nah, Nur Lailatul. Hadir, Pak. Saya sampai sekarang kesulitan manggil namamu, Laila. Anastasia, Sasa ini ya. Sasa ya? Hadir, Bapak. Oke, Regina sekarang. Regina. Ya, Halo, hadir, Regina. Pak. Ayo yang semangat. Udah ya, ada semua, 16 orang totalnya. Oke. Jadi pada dasarnya ini mata kuliah yang kalian akan pelajari selama 1 semester ini. Kalian mungkin akan melihat nih, ada 3 konsentrasi jadikan 1, yakni hukum tata negara konsentrasinya, hukum perdata dagang, sama hukum pidana. Ya. Nah, nanti kalian setelah lulus mata kuliah ini, semester ini, bahkan mungkin semester ini pun sudah bisa mengajukan proposal penelitian, proposal skripsi. Jadi bagi mahasiswa yang mungkin udah nemu ide, silakan menghadap Pak Her mengajukan proposal penelitian. Kemarin yang dari kelas B itu udah ada Pak siapa namanya? Pak Hadi. Pak Hadi udah mengajukan. Terus Rahmat itu juga udah mengajukan proposal. Jadi bagi teman-teman kelas A yang pengen juga, silahkan mengajukan ke Pak Her. Atau saya juga bisa. Nah, untuk kapsel HTN sendiri, saya rasa ini teman-teman masih awam ya. Jadi apa sih yang dipelajari di kapsel HTN? Saya share slide-nya sebentar. Kapsel HTN itu punya istilahnya sendiri dalam bahasa Inggris. Yang kalau kita cek
mana? Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Bahasanya apa itu? Kelihatan, Pak. Bahasa Inggrisnya kapsul HTN itu Miscellaneous of Constitutional Law. Atau bahasa kasarannya itu tetek bengiknya hukum tata negara. Oke, kita udah mempelajari hukum tata negara itu di semester 2 ya. Nah, kapsul HTN ini sebenarnya mengulas lebih dalam terkait HTN. Jadi kasarannya kita cuma sekedar mereview saja yang sudah pernah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya di semester 2. Oke, kita sedikit ini nih, saya mau sedikit merefresh coba. Sasha coba. HTN itu apa, Sasha? Sasha. Iya, Pak. HTN Iya, apa? Pak. Masih ingat nggak? HTN apa? itu, Masih ingat? apa ya? Saya lupa, Pak. Oke. Wah, ini pada ini semua nih ya. Tahu, Pak, tapi tahu prinsipnya. Efek liburan kali. Kamu di Komisi KY kan? Penghubung KY kan kamu, Sasha? Iya. Nah, harusnya kamu hafal, karena KY itu kan berhubungan erat dengan konstitusi negara. Oke. Itu mengatur negara, Pak. Mengatur, bukan administrasi. Oke. Di saat seperti ini kan sebenarnya bisa mengakali dengan cara menggunakan HP. Cari aja definisi HTN di internet, paling banyak. Ya enggak? Oke. HTN itu pada dasarnya merupakan hukum yang mempelajari mengenai bagaimana cara menata negara dalam keadaan statis. Ingat kan, sekarang udahan, kalau HTN itu yang dalam keadaan statis, HAN dalam keadaan dinamis. Makanya HAN itu ada HAN lanjut. Yang dulu kalau kalian pernah ikut mata kuliahnya hukum keuangan perizinan. Ada kan dulu? Ada. Coba. Nah, ada kan? Ada mata kuliah hukum keuangan kepegawaian perizinan ya kayaknya ya dulu. Hukum perizinan dan keuangan. Keuangan kepegawaian perizinan. Saya lupa istilahnya apa, tapi ada. Itu namanya dulu mata kuliah HAN lanjut. Cuman karena perubahan nomenklatur berubah. Nah, di sini ini tugasnya mata kuliah ini kayak sekadar melengkapi mata kuliah yang udah kalian dapatkan dari HAN atau mungkin HTN. Jadi HTN itu seperti itu ya definisinya. Nah, next. Ini kontrak kuliah pada dasarnya. Sayangnya di sini kontrak kuliahnya masih menggunakan perkuliahan model yang lama. Tapi kalau saya boleh bilang, kita bicara sekarang mengenai kontrak kuliah yang model daring ya. Jadi untuk pertemuan pertama saja, pertemuan pertama ini memang saya wajibkan menggunakan Zoom, tapi kedepannya nanti sudah menggunakan metode yang biasa. Seperti semester kemarin. Yakni saya mengupload video di YouTube, terus kalian kemudian melihatnya saya share di ini WhatsApp, kalian tonton, terus kemudian kalian, dan ini yang agak beda. Nanti saya untuk absensi, saya akan menggunakan Google Form. Google Form yang akan saya buka, ya, absensi hanya akan saya buka selama 6 jam. Dari terhitung awal perkuliahan, 6 jam kemudian baru 6 jam ya. Nah, terus itu absensinya seperti itu, YouTube, terus ini. Dan kemudian kalau misalnya nanti kalian sepakat nih, kalian bosen dia mungkin YouTube terus, kalian pengen juga ketemuan lagi seperti ini, silahkan. Kalian bisa sepakati, Pak, kita mau perkuliahan ini, pertemuan keberapa, kita pakai Zoom lagi. Silahkan. Kalau kalian siap kuota. Tapi saya rasa dengan metode seperti ini aja, tidak terlalu menghabiskan kuota ya. Nanti coba, setelah perkuliahan ini kalian cek. Kalau kuotanya yang habis cukup banyak, ya mungkin bisa sekali-kali aja. Tapi kalau memang kuotanya yang habis cukup sedikit, ya udah nggak apa-apa. Kita bisa mungkin sering ya. Itu perkuliahannya, terus absensi jadi pakai Google Form. Nah, untuk tugasnya nanti, sekali lagi, untuk tugas, ini ada yang resen siapa? Edo. Do, kenapa Do?
Edo. Halo Edo, kenapa? Kepencet, Pak. Saya pikir mau tanya. Sekarang saya tanya, kamu di mana sekarang? Di rumah, Pak. Di mana? Kota mana? Di Blora. Oh, Belur ya? Iya, Ini Pak. ya. Jauh juga ya. Oke, lanjut. Iya, Pak. Jadi terkait ini ya, terkait apa? Absensi sudah, terus untuk tugas. Tugasnya nanti, sekali lagi saya infokan dulu sebelumnya, tugas nanti akan saya infokan sebelum UTS untuk kalian laksanakan pasca UTS. Dan tugas ini nanti bobotnya 2 pertemuan. Saya kasih bocoran aja tugasnya. Tugasnya nanti, satu kelas ini ada berapa orang? Lutfi, satu kelas berapa orang ini? Sekitar 24, Pak. 24, Pak. Satu kelas 24 mahasiswa, Pak. Di kelas pagi. Regina? Regina, Iya, Pak. kamu suka angka 8 apa 6? 8, Pak. 8, oke. Kalau begitu nanti satu tim akan saya bagi menjadi 8 orang. Maksimal ya. Aduh, satu tim 8 orang, Pak. Jadi 8 orang. Berarti ada 3 Orang, tim Regina. dalam. Gimana? Oke ya. Regina milihnya yang banyak, Pak. Ya, Regina milihnya yang banyak. iyalah. Makanya saya tanya. Dari Sopo. Nggak apa-apa. Satu tim ada 8 orang. Tugas kalian sederhana aja nanti. Kalian akan nanti sebelum UTS akan saya berikan sebuah tema. Nanti kalian membuat sebuah video yang merupakan kompilasi dari 8 orang itu ngomong. Oke ya. 8 Kalau orang apa, ini Pak? artinya harus aktif semua. Misalnya nih, kalian coba ada kasus terkait hal ini. Silahkan kalian bahas, buat video, seperti video-video YouTube saya itu. Silahkan buat, terus kemudian kompilasi nih, 8 mahasiswa, kompilasi jadi 1. Karena nanti kalau misalnya nggak mudeng, bisa saya bantu untuk saya kompilasikan videonya, terus upload di WhatsApp group. Nanti, setelah kalian upload, saya minta untuk teman-teman yang lain menanggapi video yang udah kalian upload. Oke? Seperti itu. Dan untuk teman-teman yang menanggapi ini nanti akan mendapatkan bonus poin. Oke ya, dan nanti yang dari pemilik videonya yang menanggapi tanggapan dari yang ini, teman-teman yang lain juga mendapatkan bonus poin. Semakin aktif, semakin tinggi nilai kalian. Ya. Tapi ini nanti untuk pasca UTS. Nah, terus nanti itu udah tugasnya ya, apalagi berarti. Saya rasa hanya itu aja. Nah, untuk silabusnya nanti, kita hari ini cuma sebentar aja ya, karena memang pertemuan pertama saya selalu biasa sebentar tok ya. Nah, Ya, Pak. untuk silabusnya, sedikit banget kalau saya boleh jujur. Cuman sejarahnya, ini nggak cuman ketatanegaraan Indonesia, tapi juga dunia nanti. Lembaga negara Indonesia juga dunia, otonomi daerah, nanti saya bandingkan dengan negara lain, terutama yang menggunakan konsep federal, federasi seperti Amerika, terus juga partai politik, dan pemilu. Yang membedakan, yang paling kelihatan banget pembedanya dari HTN biasa adalah apa? Di sini, di kapsul HTN, saya akan membandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Negara maju kayak gimana, negara berkembang kayak gimana. Seperti itu kira-kira ya. Nah, itu silabusnya. Sedikit tok, 5 tok, tapi ya kelihatannya aja 5, tapi sebenarnya banyak banget ini. Next. Kita sedikit brainstorming aja. Sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dia, coba. Dia, Iya, Pak. menurut kamu peristiwa apa yang pertama kali muncul dalam benakmu ketika kamu bicara mengenai awal sejarah ketatanegaraan Indonesia? Awal proklamasi, Pak. Proklamasi. Iya. Seperti ini ya? Iya. Saya setelkan video sebentar ya, biar kalian terharu. Proklamasi. Kami,
bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itu sekilas ya video yang saya ambil dari Arsip Nasional RI di YouTube. Di video itu juga saya bisa bilang ini merupakan tonggak awal ya berdirinya negara bernama Indonesia. Indonesia pertama kali berdiri tahun 1945, 17 Agustus. Tapi hukumnya sendiri, ketatanegaraan atau mungkin konstitusionalnya baru pertama kali ada 18 Agustus. Itu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara de facto 17 Agustus, de jure 18 Agustus. Nah, itu pertama kalinya Indonesia ya. Tapi kalau kita bicara mengenai ketatanegaraan, ya, jauh sebelum Indonesia ada, tempat yang sekarang bernama Indonesia ini juga banyak. Negara-negara sebelumnya misalnya, sebelum Indonesia ada Hindia Belanda. Itu merupakan daerah jajahannya Belanda. Nah, Hindia Belanda ini konsepnya ya pemerintahannya manut Belanda, hukumnya pakai namanya Staatsblad. Itu dari tahun 1700-an berapa? VOC itu 1700 ya. 1850-an. Belum ada 100 tahun ya, Hindia Belanda itu. Sekitar tahun 1850 sampai 1943. Itu Hindia Belanda. Hindia Belanda selesai, datanglah Jepang. Tapi Jepang di sini waktu masuk ke Indonesia, dia nggak mengutak-atik sama sekali hukum atau mungkin konsep ketatanegaraan Indonesia. Masih menggunakan konsep yang lama dari zaman Hindia Belanda. Bahkan sampai Indonesia udah merdeka sekalipun, kita masih menggunakan konsepnya Hindia Belanda. Contohnya apa? KUHP, KUHAP, terus KUHD, dan macam-macam lainnya. Itu udah produk usang ya, yang saya nggak tahu sampai sekarang kenapa masih ada. Nah, sekarang kita sedikit ini aja. Kita kan udah bahas mengenai ini ya, sejarahnya ketatanegaraan Indonesia secara singkat tadi, saya udah bahas sedikit. Nah, sebelumnya saya bahas sedikit ya, terkait absensi. Nanti akan saya share di grup, absensinya di grup WA, absensinya apa, kalian punya waktu mengakses 6 jam dari sekarang. Nah, di absen ini nanti, saya nggak akan cuma minta kalian untuk memberikan nama dan NPM, tapi saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Satu pertanyaan yang harus kalian jawab pada form Google tadi, supaya bisa absen. Pertanyaan ini akan saya bagi sederhana aja, saya bagi menjadi 2. Bagi yang memiliki NPM genap dan ganjil. Nah, sebentar. Oke, untuk pertanyaan absensi hari ini, sederhana aja, kalian coba browsing-browsing aja ya. Jadi, kalau kita bicara mengenai konsep ketatanegaraan, ya, negara yang paling kuno itu adalah Sumeria. Ini sekitar 3.000 sampai 3.500 tahun lalu. 3.350 tahun sebelum Masehi. Udah lama banget. Nah, konsepnya sih sama ya sebenarnya dengan negara-negara yang kemudian muncul setelah itu seperti Egypt itu Mesir dan lain-lain. Nah, Sumeria ini merupakan sebuah negara yang berdiri di daerah Irak. Sekarang Irak ya. Ini merupakan negara yang memiliki kebudayaan tertua. Pertanyaan saya untuk absensi hari ini sederhana aja. Ini kan Sumeria ini merupakan negara dengan konsep negara
yang sudah memiliki konsep ketatanegaraan yang modern, yang sampai sekarang juga masih ada. Nah, ini sudah saya berikan gambarannya. Saya nggak akan menjelaskan, tapi saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya melalui video YouTube. Pertanyaan saya sederhana aja. Untuk yang absennya ganjil, nah, di sini ada kan pembagian government official-nya. Government official itu kayak pegawai pemerintahan ya. Pegawai pemerintahan. Ada vizier, priest itu kayak pendeta, noble itu karangan ningrat, vizier itu kayak pegawai pemerintah yang PNS gitu loh. Nah, tertinggi paraoh. Pertanyaannya konsep yang untuk yang ganjil ya, konsep yang sama ini juga ditemukan nggak di Indonesia? Mungkin di zaman Majapahit atau apa? Coba berikan pandangan kalian. Termasuk misalnya kalian dapat link dari berita apa, silahkan berikan link beritanya pada Google Form yang sudah tersedia. Itu untuk yang ganjil. Nah, terus yang kedua untuk yang absennya genap, di sini ada auditor. Ya kan? Auditor ini merupakan konsep dasar dalam sebuah negara di mana selalu ada yang namanya balance, konsep keseimbangan kekuasaan. Jadi parauh ini saya ambil dari Mesir ya, parauh ini pada dasarnya itu memang merupakan perwakilan dari Tuhan. Nah, tapi dalam pelaksanaannya, government official soldier dan yang ke bawah ini ada auditornya, ada orang yang kayak semacam bertugas untuk mengecek ini udah sesuai dengan tugasnya belum, seperti itu. Nah, pertanyaannya konsep audit untuk yang genap ini ya, konsep auditor ini, pengawas dari para lembaga kekuasaan tadi, ada nggak dalam pemerintahan Indonesia yang dulu sebelum kemerdekaan Indonesia? Oke, yang ganjil tadi apa? Dia. Iya, Pak. Yang ganjil apa tadi? Yang ganjil tuh kayak apa? Yang government officialnya tuh sama nggak sistemnya kayak di Indonesia? Nah, kalau yang genap apa, Sasa? Auditornya, Pak. Ada nggak? Oke, ini ya. Oke. Nanti minggu depan kita akan bahas secara lebih detail. Saya rasa hanya itu saja. Ini biar asik ya. Kameranya tolong dihidupkan sebentar, barang semenit. Saya mau lihat kalian semua. Nah. Waduh. Ada yang... Weh, duh. Kaosan rak weh, duh. Duh, pada bangun tidur semua ya ini. Oke. Ini sekedar sebentar ya. Ini soalnya mau saya screenshot sebentar untuk laporan sepada. Udah, ngenteng semua. Sisiran sih. Zel, ngantuk weh Zel? Baru sah. Zal, mbok potong kowe ben ganteng ngono lho. Ini kurang 3 ya. Bilqis, Iren, Farusa kayaknya tidur dia sama dia. Saya rasa ini aja cukup ya. Sebentar saya tak screenshot dulu. Oke. Sudah. Dimatikan lagi bisa. Dimatikan aja nggak apa-apa. Bapak, Ya. Kristi katanya keluar tiba-tiba, Pak. Mungkin Lock out sinyalnya nggak. sendiri. Nggak apa-apa. Nanti bisa yang penting absensinya aja nanti. Memang tujuannya hari ini saya cuma sekedar untuk melihat kalian lagi. Saya rasa yang itu saja. Demikian perkuliahan hari ini. Jangan lupa absensi diisi sebelum batas waktunya.
bagi teman-teman mahasiswa yang tidak bisa hadir dalam perkuliahan Zoom hari ini, harap meminta materinya kepada saya. Nanti saya juga akan men-share Zoom meeting hari ini ke YouTube supaya kalian bisa melihatnya dan supaya teman-teman yang tidak bisa hadir bisa nonton dan tahu pertanyaan apa yang diajukan bagi dia. Jadi saya mohon untuk teman-teman yang hadir hari ini jangan infokan ke teman-teman yang belum hadir ya, biar mereka nonton. Saya rasa itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.